Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmat wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Shahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik inayah pertolongannya untuk keberkahan dalam rumah tangga Mas Ridho beserta keluarganya, dan Allah jadikan semua keluarganya menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Begitu juga kepada para jamaah ngaji Pelo khususnya yang hadir di sini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah bersusah payah melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu dari rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira dari rumah ke sini tuh enggak bernilai. Semua punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang dikerjakan oleh anak Adam yang beriman, maka pasti punya nilai besar di hadapan Allah. Maka berangkatnya kita dari rumah ke majelis ilmu itu bukan sekedar hanya berangkat, tetapi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ketika ada seorang hamba yang dengan akal dan pikirannya, dengan semuanya dia kerahkan untuk menuju majelis ilmu, maka ketika dia mulai keluar dari rumahnya, malaikat rela sayapnya diinjak-injak untuk orang yang menuntut ilmu hatta yarji'a, sampai dia kembali. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika kita selesai dari menuntut ilmu agama, maka Allah mengatakan kumu maghfuran lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, maka dosa mereka aku ampuni seperti bayi yang baru lahir. Orang bayi itu kalau baru lahir tuh ya nggak punya dosa. Makanya kalau dia mati langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih sekarang udah banyak dosa. Dari pagi sampai sekarang berapa ribu dosa yang kita buat hari ini. Kita maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki. Dan itu semua nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma la yanfa'u malun, hari di mana harta kalian udah enggak bermanfaat. Yang dulu punya harta banyak, kalau enggak dibuat untuk agama, maka menjadi bencana. Yang dulu punya kekuatan yang besar, kecerdasan, kekayaan, kalau enggak disandarkan kepada agama, maka menjadi madharat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang la yang faumalun, harta udah enggak ada gunanya, wala banun. Anak yang tidak dia didik dalam urusan agama pun menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka jahanam.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan ada orang dengan surga tuh antara dia jaraknya nggak ada jarak kecuali satu depa aja. Ketika dia sudah ingin masuk ke dalam surga, maka tiba-tiba ada orang yang manggil dari belakang, "Ya Allah, jangan masukkan orang itu ke dalam surga." Maka Allah bertanya, "Kamu siapa?" "Saya anaknya dia, ya Allah." Ini hadis. Kemudian Allah mengatakan kepada tadi si orang tua yang udah pengen masuk ke dalam surga, "Kamu tahu dia?" "Tahu ya Allah, dia anak saya." "Apa yang menyebabkan dia menghalangi kamu untuk masuk ke dalam surga?" Si anak tadi mengatakan, "Dulu ketika di dunia dia tidak pernah mengajak saya untuk berbuat baik." Tapi sebaliknya, kalau kita punya anak kita didik agama, bapaknya baru meninggal, bapaknya sudah masuk ke dalam kubur, anaknya baru Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat yang mengazab dalam kubur itu berhenti. Kemudian si mayit bertanya, "Kenapa kamu berhenti?" "Saya malu memberikan siksa kepada orang tua yang anaknya sedang ngaji di dunia." Makanya dalam riwayat dalam kitab Allah lupa saya kitabnya apa gitu, karangan Imam Suyuti, orang-orang yang meninggal dunia itu sangat senang sekali kalau ada kiriman khusus dari terutama anaknya. Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'at amaluhu illa min salasin." Anak Adam kalau meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Di antaranya adalah mengajarkan kebaikan. Ada juga namanya maksiat jariyah. Maksiat jariyah tuh kita dulu pernah mengajarkan keburukan dan kita nggak pernah taubat. Hati-hati. Jadi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tadi saya taklim mentahub hadis. Ada seorang hamba yang berbuat maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah. Maka Allah mengatakan di hadapan para malaikatnya, tuh lihat tuh, hamba saya habis maksiat kemudian dia taubat, berarti dia masih mengakui saya sebagai Tuhannya. Maka hari ini aku ampuni dia. Kemudian dia mengulangi dosanya lagi dengan dosa yang sama. Kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga memanggil malaikatnya. Lihat tuh, hambaku yang tadi berbuat maksiat. Dia sebut namaku dan dia minta ampun kepadaku. Hari ini dia masih mengakui aku sebagai Tuhannya. Maka aku ampuni dosa dia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, dia melakukan dosa yang sama. Sampai 3 kali. Dan dia taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memanggil lagi para malaikatnya. Lihat lagi tuh. Dia telah melakukan dosa yang sama. Dan dia telah mengakui aku masih sebagai Tuhannya dia. Dan dia bertaubat kepada aku, hari ini aku ampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik sekali. Kalau kita nih dimintai 1 kali masih aman, 2 kali masih aman, 3 kali udah nggak bisa kita. Ada cerita, orang tua saya tuh punya bos, punya anak buah kerjanya udah 20 tahun. Nah, bosnya nih non Islam. 20 tahun kerja mas, dari si bos itu, dari si engkoh itu nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Satu masa saya ikut belanja. Saya ikut belanja sama abah. Terus saya tanya, si mbaknya kemana? Udah saya pecat. Kenapa? Dia ngambil handphone anak saya katanya. Padahal dia sudah kerja 20 tahun, gara-gara satu kesalahan dia pecat. Dia nggak lihat kebaikannya yang 20 tahun kemarin. Itulah manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala, pagi kita berbuat dosa, kemudian kita taubat, Allah katakan saya ampuni dosanya. Siangnya berbuat dosa, kita taubat, Allah ampuni dosanya. Malam juga berbuat dosa, dia taubat, Allah ampuni dosanya. Makanya Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang berbuat dosa kemudian bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Bahkan pada hari kiamat nanti dia nggak punya dosa udah. Makanya jangan sampai kita mengajarkan keburukan kepada orang lain. Terus bangga lagi, dulu dia tahu minum tuh gara-gara gua itu. Dia tahu main perempuan tuh sebab saya itu. Oh bangga. Tahu pijit tuh karena saya itu tahu pijit. Bangga kayak gitu-gitu. Nah kita taubatin, kita taubatin. Jangan sampai sedekah jariyah, nauzubillah min zalik, kemaksiatan terus datang kepada kita. Kalau kita sudah taubat ya udah, Allah putuskan itu semuanya. Terus yang kedua, yang tidak akan terputus, au ilmin yuntafa'u bihi,
amal yang telah disampaikan. Makanya beruntung sekali ayah yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Karena Al-Fatihah itu akan dia baca setiap hari. Di sholat dia baca, sebelum tidur dia baca, di pengajian dia baca. Beruntung sekali. Apalagi kalau dia mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Nabi mengatakan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Walaupun yang dia tahu cara masuk ke dalam kamar mandi, dia tahu ilmunya itu. Kalau kamu masuk ke dalam kamar mandi, kamu pakai kaki kiri ya. Kemudian yang dikasih tahu dia mengamalkan, maka dia dapat pahala. Kemudian dia sampaikan lagi, terus dapat pahalanya. Mati, terus akan mendapatkan pahala dari apa yang dia sampaikan. Kemudian yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, anak yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah, punya anak yang soleh itu penting sekali. Seorang ulama mengatakan, azab yang Allah berikan kepada ahli dunia sebelum dia masuk ke dalam kubur adalah keluarga yang nggak taat, istrinya nggak taat, anaknya nggak taat, keluarganya nggak taat, tetangganya nggak taat. Itu azab tuh. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada ahli dunia sebelum dia masuk ke dalam kubur, maka apa itu? Orang-orang atau keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikir nih, hari ini sekarang kita lihat, kalau seumpama istri kita taat kepada Allah, itu adalah nikmat yang Allah berikan sebelum kita masuk ke dalam surga. Kalau anak kita taat, menghafal Quran, Masya Allah. Tadi mama sama Mikolas setoran An-Naba sama saya, selesai 40 ayat. Bahagia itu nggak bisa dibeli hafalan Quran itu. Maka beruntung sekali orang tua yang punya anak hafal Quran. Di antara kita hari ini yang paling beruntung tuh orang tuanya Ustadz Ghifari. Kenapa? Ustadz Ghifari ini hafal Quran 30 juz. Ustadz Ghifari sekarang ngaji, maka orang tuanya pun dapat pahala. Yakin hari ini saya yakin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti orang tua Ustadz Ghifari itu fayulbasu tajan yaumal qiyamah, langsung Allah yang memberikan pakaian yang indah pada hari kiamat. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Bukan hanya Ustadz Ghifari yang mendapatkan kebaikan dari Allah, orang tuanya, teman-temannya, kerabatnya, istrinya, neneknya, terus sepupunya, semua mendapatkan kebaikan dari Al-Quran yang dia hafalkan. Jadi kita kalau jadi orang tua tuh harus punya cita-cita yang tinggi. Bagaimana anak saya menjadi orang yang bisa menghafal Al-Quran. Dan jangan pernah takut, kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka dunia akan datang kepada kita. Kalau kita dekat dengan agama, maka Allah akan menjadikan dunia tunduk di hadapan kita. Ini gimana? Anak hafal Quran kok takut nanti kerjanya bagaimana? Makannya seperti apa? Oh, jangan takut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Niatkan insya Allah ya. Siapa yang niat anaknya jadi hafal Quran ini? Masya Allah, niatkan. Dan bapaknya harus punya korban juga. Jangan cuma angkat tangan di sini. Iya, cuma angkat tangan di sini. Bapaknya nggak mau tahajud. Bapaknya nggak mau sedekah. Bapaknya nggak mau ikut ngaji, ya keliru. Kalau kita pengen punya anak soleh, maka bapaknya harus korban untuk agama. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, solahul aba yang faul abna. Kebaikan yang dibuat oleh orang tua itu sangat bermanfaat untuk anak. Tidak ada ceritanya orang-orang sukses terdahulu kalau orang tuanya biasa-biasa aja. Nggak ada ceritanya. Imam Ahmad ibn Hanbal hafal 1 juta hadis, menjadi imam hadis, menjadi imam mazhab. Beliau senantiasa dibangunkan oleh ibunya untuk pergi ke masjid sholat subuh, walaupun ayahnya Imam Ahmad sudah meninggal dunia. Jadi ibunya yang sibuk, ayo nak, ini kita anak tidur, gak kita bangunin. Alasannya ngelihatnya kasihan, capek. Aduh, bagaimana anak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita ngedidikan dengan didikan yang manja. Tahu yang menaklukkan Konstantinopel siapa? Muhammad Al-Fatih. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu baca ceritanya.
Itu asbab korban ibunya itu. Setiap dimandikan sama ibunya, kamu tahu tuh Konstantinopel, kamu harus punya niat menghancurkan itu. Dengan apa wahai ibu? Dengan doa dan ikhtiar kamu. Ibunya dari kecil, dari umur 3 tahun, siapa namanya tadi? Muhammad Al-Fatih. Selalu dikatakan seperti itu. Kamu harus bisa menghancurkan itu, menaklukkan itu. Sehingga Nabi mengatakan, atuf tahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dalikal jais. Konstantinopel akan takluk, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah dia yang menaklukkannya, yang memimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang dipimpin olehnya. Mulai hadis itu dibicarakan oleh Nabi, semua sahabat semuanya antusias ingin menghancurkan. Semuanya. Ternyata yang bisa menghancurkan adalah anak muda umur usia 21 tahun. Usia 21 tahun sudah menjadi panglima besar, hafal Quran, hafal hadis. Banyak hafalan tafsir yang beliau hafalkan, dan beliau menghancurkan Konstantinopel. Itu sebab apa? Sebab orang tua. Makanya orang tua tuh jangan sampai mengucapkan kata-kata yang salah kepada anaknya. Kamu belet amat sih ngajinya. Ya dibilang belet terus jadinya. Bloon banget sih. Astagfirullah. Terutama ibu. Ya jangan sampai seorang wanita, apalagi seorang ibu, berbicara kasar kepada anaknya. Imam Bukhari rahmatullah alaih, beliau termasuk imam muhaddis di masanya sampai hari kiamat. Itu sebab barokah doa ibu. Nabi Isa alaihi salatu wasalam diangkat menjadi rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab doanya Sayyidah Maryam. Jadi memang kekuatan doanya wanita itu luar biasa. Makanya para ulama mengatakan doanya wanita yang soleh itu lebih utama di hadapan Allah daripada 70 wali yang abdal. Masya Allah. Penting kita jadikan istri kita tuh solehah, penting. Kenapa? Doanya makbul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat dikatakan nabi-nabi yang banyak pengikutnya adalah nabi-nabi yang didorong dakwah oleh istrinya, oleh para istri-istrinya beliau semuanya. Tapi nanti ada nabi-nabi yang gak punya umat, sehingga mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan sendiri aja, gak punya umat. Siapa diantaranya? Nabi Sam'un namanya, karena gak didorong oleh istrinya. Jadi jangan sampai kita belajar agama itu cuman kita. Jadi kita libatkan istri kita juga, biar sama-sama ada suasana agama. Kalau suaminya nggak taat kepada Allah, nggak paham agama, maka apa yang mau diajarkan kepada istrinya? Kalau seorang ibu nggak paham agama, bagaimana mau mengajarkan kepada anaknya? Kalau anak nggak paham agama, apa yang mau dia doakan untuk orang tuanya? Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Kita meninggal dunia, anak nggak bisa mandiin kita, nggak bisa nyolatin kita, parah lagi nggak bisa baca Quran buat kita. Nauzubillah, orang tua yang paling menyesal kata Rasulullah adalah orang tua yang nggak punya anak yang tidak amal agama. Orang tua yang punya anak yang tidak amal agama. Nauzubillah. Allah mengatakan dalam surat Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Seorang anak nanti lari ke hadapan bapaknya. Bapak, berikan saya syafaat. Aduh, saya nggak bisa. Pusing saya juga ini. Bapak kan dulu kan yang melahirkan saya. Kenapa bapak nggak bisa memberikan syafaat kepada saya? Ribut tuh dia tuh. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Jangankan saya sama Mas Ridho bisa ribut sama Devian di hadapan Allah. Mas Ridho bisa ribut sama ibu. Mas Ridho bisa ribut sama bapak. Kalau di dunianya nggak saling ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Makanya penting kita duduk di sini tuh penting sekali. Biar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dekat dengan orang-orang soleh. Penting. Berkumpul dengan orang soleh itu penting, meningkatkan iman. Meningkatkan iman akan mengeluarkan kata-kata hikmah dari lisan kita.
Maka Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib buat kalian untuk senantiasa duduk dalam majelisnya para ulama. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, memandang wajah ulama dengan pandangan rasa hormat dan takzim kepadanya, maka dari pandangan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan nur, dan dari nur itu Allah akan ciptakan malaikat-malaikat yang nanti akan menolong dia pada hari kiamat. Ini jangan benci sama ulama, apalagi nggak mau duduk dalam majelisnya ulama. Karena duduknya kita di sini tuh menjadikan Allah ridho. Yang paling terpenting apa? Yang paling terpenting pada hari kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari ulama tersebut. Saya sering sampaikan, orang yang hafal Quran, Allah berikan kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarga yang sudah jelas masuk ke dalam neraka. Perhatikan ini hadis Nabi. Kalau Ustadz Ghifari nanti pada hari kiamat, sebelum beliau masuk ke dalam surga, maka Allah katakan, kif anta hatta tusyafa'alin nas, kata Allah. Ustadz Ghifari, kamu jangan dulu masuk surga, silahkan kamu masuk ke dalam neraka dan cari siapa orang yang kamu suka untuk masuk ke dalam surga. 10 keluarga. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kalau orang itu alim, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, maka Allah katakan kepadanya, kamu cari berapapun orang yang kamu suka, tanpa batas, karena barokah ilmu yang telah kamu dapat. Jadi betul nggak ada ruginya Bapak Ibu. Kalau kita punya anak soleh tuh nggak ada ruginya, sama sekali nggak ada ruginya. Mungkin kita mengeluarkan harta sekarang, ya mungkin nanti beli kitab. Lah kita juga menyekolahkan anak di luar sama aja kan, keluar duit juga. Mohon maaf sekali, pendidikan di luar itu jarang sekali diajarkan akhlak dan adab. Hari ini sekarang kita tahu anak kita saliman, dia di jidat di sini. Itu nggak ada dalam cerita dulu ulama-ulama soleh terdahulu. Masya Allah. Kita ajarkan itu, pendidikan itu harus kita ajarkan kepada anak itu. Kalau kamu salim sama bapak kamu, apalagi sama orang tua kamu dan guru kamu tuh dihirup, dicium. Itu kalau kata Habib Bahar, kenapa? Ruhnya orang tua atau ruhnya guru itu akan sampai ke dalam hati. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena diri kita nggak tahu ilmunya. Coba lihat ya, Masya Allah. Di Temboro itu, Kiai masih di Masjid Al-Uswah, Mas. Kita tuh ngelihat udah begini. Kita tuh harus adab. Saya ini siapa? Saya sering sampaikan. Saya ini siapa kalau nggak ada guru? Saya ini hanya debu yang hina yang menempel di kaki kudanya para guru saya. Udah. Kalau kita nggak ada adab sama guru, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Nauzubillah. Dalam kitab Talim disebutkan itu. Ada beberapa bencana yang Allah berikan kepada orang yang nggak punya adab kepada gurunya. Di antaranya adalah su'ul khotimah, matinya. Jangankan kepada gurunya, kita harus hormat kepada sendalnya guru, harus hormat kepada hewan peliharaannya guru, harus hormat kepada siapapun yang ada kaitannya dengan guru kita. Hari ini sekarang di sekolah-sekolah luar, anak-anak sekolah berani membentak gurunya, berani melaporkan gurunya karena nyubit dia ke bapaknya. Bapaknya juga parah lagi, jahilnya, malah gurunya yang dimarahin. Ya bapak kalau pengen ngajarin anaknya, ya udah ajarin aja, nggak usah disekolahkan. Dan susah, pendidikan adab itu nggak bisa didapatkan kalau nggak di pesantren. Udah, Bismillah. Kalau kita memasukkan anak ke pondok pesantren, insya Allah nanti Allah akan bantu kita. Ini ceritanya orang tua saya ini. Abah itu kalau anak semuanya di pesantren, itu rezeki itu kayak keran yang nggak bisa ditutup. Silahkan, orang tua saya masih ada. Tapi kalau anak di rumah, pusing ngelihatnya. Keran tuh nggak ketutup semua, tapi ya kayak hambat begitu. Kalau anak di pesantren, Masya Allah, rezeki itu datang aja. Kenapa? Karena itu janji Nabi. Siapapun orang yang memondokkan anaknya belajar agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanggung hidupnya. Ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita di sini bagaimana kita punya keturunan itu keturunan yang baik dan soleh. Beruntung sekali kalau kita punya anak tuh hafal Quran, kemudian paham ilmu fikih, Masya Allah, senang. Muzakarah mama sama Mikolas tuh Masya Allah, yang nanti akan menjadi pimpinan pesantren Ar-Ridho. Doakan terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus semangat, jangan loyo.
Nanti anak saya kalau pesantren bagaimana ya Pak? Jangan. Hidup tetap hidup kok, bismillah. Tetap hidup. Lihat deh, Masya Allah. Orang-orangnya. Saya punya teman tuh namanya Ustadz Iqbal. Hafal Quran. Kalau Ramadan tuh panggilannya Singapura, Belanda. Kemarin ke Spanyol. 30 juz. Masya Allah. Insya Allah Ustadz Ghifari juga nanti kena bire bulan apa? Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal alamin. Jadi nggak ada ceritanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan hidupnya susah, nggak ada cerita. Bismillah. Harus yakin. Kalau kata Mas Rido, kita nih kepada Allah jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah Allah juga setengah-setengah sama kita. Jadi harus pol-polan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan fikih kita membahas tentang jenazah. Kemarin kita sudah bahas tentang cara memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Jadi ada 4 hal yang wajib bagi orang yang hidup kepada orang yang mati. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, kalau buat laki-laki kafan itu berapa lapis? Kalau buat perempuan kafan itu berapa lapis? 5. 3-nya buat tatakan. Terus apa lagi? Gamis, izar, dengan himar. Kalau gamis itu ukurannya seperti apa? Saya masih ingat. Dari atas, dari buah dada, kemudian sampai kaki. Kalau izar? Dari perut, dari pusar sampai bawah lutut. Kalau himar? Kerudung. Kalau seumpama ada jenazah laki-laki, kain kafannya cuma 1 helai, sah nggak? Di kafaninya sah nggak? Boleh nggak? Boleh. Perempuan boleh nggak juga? Boleh. Yang penting bisa menutupi aurat. Boleh nggak mengkafani mayit dengan kain yang bukan warna putih? Boleh, tapi hukumnya makruh. Silahkan beli kafan yang warna putih yang paling bagus. Yatabahawna wa yatazawaruna fi kuburihim. Mereka akan saling berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas babu ma yaqulul masyi ma'al janazah, bab menjelaskan tentang mengantarkannya mayit ke kuburan. Yustahabbu lahu ayyakuna mustaqilan bi dzikrillah. Jadi ketika mengantarkan mayit dari rumah atau dari masjid kuburan tidak ada doa yang khusus. Ya, tidak ada doa yang khusus. Apa doanya? Bebas. Mau la ilaha illallah boleh, mau istighfar boleh, mau syahadat boleh, mau baca Quran juga diperbolehkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya. Kemudian apalagi? Kalau berjalannya ada ikhtilaf bainal ulama. Perhatikan. Kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah, dan Imam Abu Hanifah sunnah ketika mengantarkan jenazahnya ditaruh di paling belakang. Jadi yang nganterin dulu, kemudian baru jenazah paling belakang. Ini biar tahu nih, ini adab yang dulu diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau menurut pendapatnya Imam Malik dengan Imam Ahmad ibn Hambal, sunnah mengantarkan jenazahnya di depan. Kesimpulannya bagaimana? Tergantung keadaan. Dua-duanya boleh dikerjakan karena ini hanya adab. Kemudian kalau kita tahu mengerjakan adab dengan ilmu, maka dapat pahala. Loh, kemarin saya ngaji nganterin jenazah katanya harus di belakang, ini kenapa di depan? Nah, jadi semuanya adalah hanya adab yang kalau kita mengerjakannya dengan ilmunya maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini insyaallah? Jadi boleh di depan, boleh di belakang, dengan catatan jangan sampai kita ribut gara-gara hal ini. Tergantung keadaan. Kalau seumpama mau buru-buru banget, maka ya silakan jenazah di depan, ya. Segera disegerakan. Kemudian sunnah disegerakan. Apa sih hikmahnya sunnah disegerakan itu? Karena kalau dia orang yang beriman, dia akan segera mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang yang kafir, maka nauzubillah min zalik, atau dia orang ahli maksiat, nanti rumah kita kena musibah. Yang sunnah disegerakan, dipercepat. Yang pertama, as-sholatu idza atat,
sholat apabila datang waktunya. Kalau sudah waktu sholat datang, hayya 'alas sholat, segera pergi ke masjid. Yang kedua yaitu jenazah. Jadi jangan sampai nunggu dari saudara dari NTB, dari Papua ditungguin lama. Udah gitu naiknya naik kapal lagi, naik kapal laut bukan naik pesawat. Keburu busuk tuh mayit itu. Kemudian yang ketiga, wanita kalau sudah menemukan jodohnya dalam urusan agamanya. Terus ukurannya semana sih? Ukuran lahat itu, tanah itu, kubur itu yang bagus. Ukurannya dalam fikih disebutkan. Nih, ukurannya sempurnanya segini, kemudian tambah 1 jengkal. Ya. Ukuran orang yang sempurna berdirinya. Ya. Kemudian tambah 1 jengkal. Terus kalau seumpama tidak memungkinkan seperti di Jakarta, maka paling ya minimalnya asalkan tidak tercium baunya dan kalau bisa menjaga dari binatang buas. Jadi kalau di Jakarta itu nggak sampai segitu, Mas. Di Jakarta paling cuma segini nih. Yang penting nggak bau aja. Ya, yang penting nggak bau. Tapi sunnahnya berdiri, kemudian ada sejengkal. Bahkan dalam riwayat tambah lagi sedepak gini nih. Nah, biasanya di kampung-kampung nih kalau kayak gini nih. Di kampung-kampung tuh betul-betul Allah mengamalkan sunnah banget itu. Jadi itu ukurannya. Kemudian cara memasukkannya seperti apa? Ya, para ulama mengatakan ada 2 cara. Cara yang pertama, contoh. Kalau seumpama ini mayit, ini kepalanya mayit nih. Ini kakinya mayit. Maka sunnah mendahulukan kaki dulu. Kaki dulu, baru kepala. Baru nanti langsung dimiringkan. Tas. Kebayang nggak? Kebayang ya? Ya, kebayang ya. Jadi kaki dulu, berarti posisinya keranda tuh di mana? Bebas. Ya, tergantung keadaan. Kalau biasanya kita naruh jenazah tuh di sebelah kanan ya. Pas di atasnya liang lahat itu. Nah, kalau posisinya seperti itu, kalau memungkinkan dibawa dulu ke atas, ke depan tempat kepalanya. Misalkan ini kan lobang nih. Posisi mayit di sini. Maka dibawa dulu ke sini. Baru dimasukkan. Ini posisi yang sunnah diajarkan nih. Jelas ya? Jadi nggak langsung dimasukkan. Kalaupun begitu nggak jadi masalah. Cuman kan kita pengen dapat pahala. Ya, kita pengen mengerjakan yang sesuai syariat agama. Ini posisi pertama nih. Posisi pertama, ini kuburan, ini mayit ada di sini. Atau enggak yang lebih sempurna lagi mayitnya di sini. Kemudian langsung masukkan. Nah, posisi jalannya mayit dari masjid ke kuburan tuh bagaimana? Yang bawanya mau kepala duluan boleh, mau kaki duluan boleh. Karena ini menjadi perdebatan orang-orang yang awam ini. Ribut gara-gara kayak gini. Pak Ustadz, ini kepalanya di sini. Jadi kaki duluan, kayak kita orang jalan kan masih pakai kaki. Kayak gitu-gitu udah nggak usah dibahas, nanti ribut. Jadi apalagi masalah azan itu, Masya Allah. Saya pernah nguburin orang di Karet Bipak gitu. Adeknya ke tetangga sebelah, abangnya ngaji sama saya, ribut. Abangnya mau di azan, adeknya jangan diazanin. Wah, gara-gara gitu ribut. Masya Allah. Makanya pentingnya belajar tuh seperti itu. Jadi posisi pertama adalah meletakkannya, masukkan dulu kaki, kemudian baru kepala. Nah, posisi yang kedua, posisi cara yang kedua begini. Kalau seandainya begini nggak memungkinkan, ya, maka dari kepala, tapi diangkat dulu seperti ini, tas baru masuk. Ini kepala nih, ya. Kenapa mendahulukan kaki? Karena untuk muhtaroman, untuk memuliakan mayit, itu doang. Kalau kepala dulu kan nggak pantas banget, karena kepala adalah tempat yang paling mulia, sehingga posisi yang kedua caranya ambil dulu masukkan ke kepala, kemudian angkat, baru masukkan kaki. Ya, bisa diterima di situ? Bisa diterima nggak? Aman ya? Nah, kalau seandainya kebiasaan kita begini, silakan ambil, masukkan langsung badannya, itu nggak jadi masalah. Paham di sini cara masukkannya? Nah, itu ada amalan atau doa yang sunnah yang diajarkan Nabi. Bagaimana caranya? Dari Abu Daud dan Tirmizi wal Baihaqi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana idza wadu al mayyit fil qabri,
Nabi mengajarkan kalau meletakkan mayit ke dalam kuburnya, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bahkan wazada fihi, ya, bahkan ditambahkan Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Syafi'i juga mengajarkan doa seperti ini. Allahumma aslamahu ilaika al-asiha'u min waladihi wa ahlihi wa qorobati ila akhir. Panjang sekali doa yang diajarkan Imam Syafi'i ini. Yang paling singkat adalah Bismillah, terus wa ala sunnati Rasulillah. Ini silahkan diamalkan. Nanti kalau kita nguburin orang tua kita yang harus nguburin. Kita yang ngazanin juga. Doa yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi nguburin para sahabat. Ya, satu. Bismillah wa ala sunnati, ya, wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rokatin bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Mendem ininya. Baik, terus. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Yustahabu ayyad'u lil mayyit ma'ahada. Maksudnya ini nih. Ini sunnah sekali nih. Pas meletakkan mayit. Nah, terus posisi kubur tuh ada dua. Ada namanya lahat, ada namanya syak. Ya. Ada lahat, ada syak. Nah, kalau lahat itu posisinya gini. Ini kuburan, ya. Ini kuburan. Kemudian dia bikin lagi tuh di sebelah kanannya tuh. Seukuran badannya dia itu namanya lahat. Paham ya? Itu namanya lahat. Dan itu biasanya di Jakarta kayak gitu. Jadi gini, posisi kuburan ini. Kuburan. Ini kuburan nih. Ya jelas ya, lubang kuburan. Kemudian si penggali tuh bikin lagi seukuran badannya di pinggirnya, di pinggir sebelah kanan dekat kiblat. Ya, dekat kiblat di pinggir seukuran badan. Boleh dibentuk seperti badan, seukuran badan, boleh dibentuk kayak bulat aja, kayak bolongan gitu. Yang penting seukuran badan dia. Bisa diterima nggak? Paham nggak? Iya, kayak ada ruang lagi. Siapa sih yang bisa gambar? Coba gambar dong. Ya, saya. Jadi gini Bang Alvin, sorry. Gini. Nah, anggaplah ini kuburan nih Bang Alvin. Ya, ini kuburan nih. Ini arah kiblat ya. Ini kiblat. Maka di bawah ini digali seukuran badannya dia. Jadi untuk dia bisa miring. Ya, iya kayak dicoak gitu. Dimasukkan itu namanya lahat. Nah, kalau syak ya, kalau syak itu kuburan bikinnya di tengah-tengah. Kebayang nggak? Ini kuburan nih. Ini kuburan. Nah, di tengah-tengah tanah dibikin lagi seukuran badan. Lebih dalam. Jadi posisinya gini, ini kuburan, kemudian agak gini. Itu syak namanya. Paham? Ini yang diajarkan di fikih, kitab-kitab fikih. Ya, ini yang disebut dengan yang lahat ini nih. Terus lebih utama mana sih? Dua-duanya utama. Ya, dua-duanya sempurna. Yang penting menghadap kiblat. Makanya nanti ada pembahasan kalau seumpama ketika kita nguburin jenazah kok lupa tidak menghadapkan ke arah kiblat, wajib kita gali lagi. Karena termasuk bagian dari kewajiban untuk menghadapkan mayit ke arah kiblat. Pasti kiblat semua. Pasti insya Allah ya. Jelas ya? Jadi ada dua ya. Caranya itu ada lahat, ada syak. Kalau lahat itu dia bikin lagi lubang persis di bawah injekan kaki kita. Kalau syak itu adanya posisinya di tengah-tengah. Udah kuburan ya, udah lubangnya, kemudian digali lagi seukuran. Nah, coba. Ah, ini apa nih? Lahat. Yang lahat nih. Ini ininya ya. Ini kiblat ya. Ya, baik. Itu kiblat lah ya. Nah, sekarang yang syak.
Iya. Dicoba ke dalam. Oh, berarti masa kita belum ngerti tadi. Coba. Gini. Kurang tahu masih ada semua ya. Coba satu orang baring miring, coba baring miring. Nah, ini posisi udah enak sebenarnya sih. Jadi ini ya, ini syak mana? Sorry, ini lahat nih, al-lahdu. Nah, ini syak. Nah, syak. Nah, perhatikan, kalau lahat itu udah sempurna, kebayang nggak? Kuburan kebayang nggak? Nanti kita masuk semua kok ke situ, ya, pasti masuk itu ke situ. Udah sempurna, si penggali dia ngegali lagi ke samping. Di bawah itu dia gali lagi tuh. Tapi di sini bukan di arah timur, tapi di arah kiblat. Jadi seukuran dia. Coba Bang Ogi, coba tiduran. Tiduran. Nah, miring. Lurus. Ininya gini. Seperti mayat aja. Nah, ini udah posisi kuburan, maka ini masuk seukuran badannya Bang Ogi, dimasukin lagi, Mas. Jelas ya? Dimasukin lagi, ditempelin ke dinding. Kebayang nggak? Nih, kayak gini nih, Mas. Kasih bantal. Kepalanya harus tetap dicuak ke dalam lagi. Iya, tetap dicot, iya. Bantal tanah. Oh, bawah juga, depan juga. Iya, begitu. Kebayang nggak? Aman ya? Aman. Sudah aman ya? Nah, kalau syak itu, coba kuburan yang syak, tulis coba. Yang syak. Syak itu udah sempurna, tengah-tengah kayak gini, terus dia bikin di tengah-tengah. Ya, bikin kayak got begitu di tengah-tengah seukuran badannya si mayit. Dan harus mengikuti badannya mayit ya. Jangan sampai ada jenazah yang ditekuk, itu termasuk tidak menghormati mayit. Paham ya? Jadi kalau seumpama tinggi badannya, tinggi orangnya, ya seukuran kayak Bang Ali gitu. Jelas nggak di sini? Aman ya? Iya. Betul. Jadi lebih sempurnanya itu harus ini nyium. Jadi bukan begini ya. Ada juga sebagian saya pernah lihat itu. Ada orang yang nguburin dia nyium sampai gini, kasihan. Jadi ya nyium dindingnya. Nyium dindingnya lahat itu, tanah dicium. Kepalanya dikasih bantal tanah gitu. Ya, itu nanti bagian dari sunnah. Nanti kita jelaskan. Ya. Jelas nggak di sini? Ya, jadi ada dua, lahat dengan syak. Lahat itu dia gali lagi di pinggirnya, kalau syak dia di tengah. Kemudian selanjutnya dimiringkan dan wajib menghadap ke arah kiblat. Tadi saya sampaikan kalau seumpama kita nguburin orang, perasaan yang nguburin tuh karena nggak kuat bantalnya, akhirnya dia jadi terbaring. Udah selesai karena dia malu kan? Dia malu ngomongnya, udah selesai dia bilang sama temennya. Maka dia yang tahu itu wajib menggali kemudian menghadapkan lagi ke arah kiblat. Yang kiblat itu sini bukan palanya, kiblat. Enggak, jadi semua badan. Jadi gini. Ya, coba di tengah-tengah. Sorry, di tengah-tengah. Coba. Mas Panji. Kain kafannya mana kemarin kain kafannya, Mas? Ini kain kafannya, Coba. Baiklah ya. Aman ya, coba. Ini kan arah kiblat mana? Itu arah kiblat. Langsung aja kita praktek. Nah. Jadi seperti ini. Nah, ya. Seperti ini. Jadi bukan hanya kepalanya doang, Bang Alvin. Tapi seperti ini posisinya. Ya. Ini posisi yang wajib nih. Kalau iya. Hah? Bukan, ini lahat. Iya, ini lahat. Nanti syak juga posisinya begini. Kalau syak juga posisinya seperti ini, tapi di tengah. Nah, kalau lahat ini biasanya dia naruh papannya di pinggir. Nah, kalau syak nanti dia naruh papan di atas kepalanya, di atas badannya. Tes. Jadi mayat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa bangun lagi. kepalanya diganjel nggak? Enggak, kalau seandainya dia orangnya gemuk, ya, maka bikin buntelan seperti gunung agar agar si hidung dengan mulutnya isi bisa mencium tanah. Jadi yang wajib itu betul-betul harus mencium. Betul. Kalau dia bulat, kalau dia orangnya gemuk, kayak Amir Andi tuh bisa dia, kan susah Amir Andi kalau begini nih. Maka dia harus bikin gunungan kayak gitu, biar dia cium tanahnya itu.
Paham ya, insya Allah ya? Paham nggak di sini, insya Allah? Ini wajib nih. Ini kalau seumpama nggak begini, yang nguburinnya yang dosa. Akan terus-menerus dosanya tuh dia. Kenapa ya? Karena ini nggak menghadap ke arah kiblat. Paham di sini, insya Allah? Paham ya, aman ya, insya Allah ya? Nah, silakan. Baik, itu. Kenapa harus pakai bantalan itu? Dikhawatirkan takutnya si mayit gini, apa namanya tuh? Iya, gue gerak sih. Iya, kelempar jadi lurus sehingga dia tidak menghadap ke arah nggak nyium tanah. Baik ya, jelas ya, insya Allah ya. Nah, baik. Pelepah pisang itu untuk mandiin, buat alas. Tapi kalau bagusnya gini, kalau orang tua kita, bagusnya tuh anak-anaknya semua yang mangku itu yang lebih utama. Jadi duduk di pangku, ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat yang nyiramin, anak kelima yang ngebasuhin sembari baca surat Yasin atau sebagainya. Nah, itu penting sekali tuh. Kenapa? Ya, usahakan harus anak, karena dia akan ada rasa kasih sayang. Dan mayit itu akan bangga kalau yang ngurusin semua jenazahnya dia adalah anak-anaknya dia. Jelas ya, insya Allah ya? Kalau orang lain yang ngurusin itu ya, sakit banget itu. Kasihan tuh, sakit, Masya Allah. Hah? Ngerasain kan saya bilang, ya tabahauna wa yatazawaruna fi kuburihim. Nanti ketika dia orang baik, dia bilang, saya tuh tahu yang mandiin saya tuh anak saya, yang ngafalin saya tuh anak saya, yang nyolat itu imamnya anak saya, yang talqin di kuburan juga anak saya. Masya Allah, beruntung kan. Waduh, saya dulu waktu itu di rumah sakit diurusnya dari kejauhan lagi katanya. Tapi alhamdulillah dokternya soleh. Kalau nggak soleh payah. Alhamdulillah. Itu penting, jangan sampai kita nggak paham tentang ilmu seperti ini. Allahu a'lam. Terus, kenapa harus pakai? Nah, ini bagian dari untuk kesunahan para ulama. Khawatir kalau seumpama nggak pakai buntelan-buntelan bantal yang dari tanah itu, takutnya dia ngejompang ke tengah, sehingga nanti na'udzubillah min zalik, dia tidak menghadap ke arah kiblat, yang berdosa kita yang nguburin. Ya. Tergantung keadaan ya, tergantung badannya mayit. Kalau mayit badannya tinggi, ya nggak harus 7. Ya bisa 9, bisa, ya pokoknya fleksibel banget lah itu, berapapun ya. Yang penting mayit bisa tetap menghadap ke kiblat. Kalau seandainya kita udah yakin dia menghadap ke arah kiblat, kemudian di tengah-tengah udah selesai penguburan, dia jatuh dia ngejomplang di dalam, ya kita udah nggak kena hukum harus membongkarnya lagi. Ya. Tapi yang lebih enak sih, yang lebih enak sekali yang syak itu. Yang syak itu enak. Karena teman-teman saya yang wafat waktu ngaji di Pakistan tuh rata-rata syak semua. Tapi kalau di Indonesia rata-rata lahat. Tapi bagus lahat tuh di puncak. Betul-betul dia masuk ke dalam. Kalau di Jakarta ini hanya seukuran badan. Seukuran badan. Kalau waktu nguburin mertuanya jenengan, ingat gak? Waktu di Bintaro. Di lahat apa di syak situ? Di lahat ya? Dia syak, Pak. Oh, di tengah ya? Di lahat. Kan? Di miring. Nah, itu nggak terlalu dalam, karena saya perhatikan nggak terlalu dalam. Ya. Dia cuma kayak nempel doang. Iya. Jadi tapi itu seukuran kayak bentuk badan. Yang penting ada ukuran bentuk badannya itu. Itu namanya lahat itu. Kalau dia cuma lurus aja, khawatir dia ngejomplang lagi, itu doang. Jadi kita yang dosa. Makanya penting nih, harus paham nih tentang 2 cara nguburin mayit ini kayak gini nih. Bisa diterima insya Allah? Ya, insya Allah ya. Kemudian ditutup dengan papan. Itu pun bagian dari adab. Kenapa? Biar jangan terlalu kena tanah banget, kasihan. Kemudian selanjutnya yaitu dibuka tali-talinya. Khawatir karena mayit itu dia akan membusuk selama 3 hari. Mayit itu pertama kali akan membusuk tuh perut dan kemaluan. Tapi yang pertama kali adalah perut. Kalau udah lewat dari 3 hari, jadi itu pecah dulu tuh perut. Dan itu baunya bukan main. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena perut yang akan menerima semua makanan-makanan kita, baik yang halal ataupun yang haram. Nauzubillah min dzalik. Kalau dulu-dulu pernah makan atau minum yang haram, udah sekarang taubat. Dan itu akan nanti belatung masuk, kalajengking masuk, segala-galanya. Yes. Jadi gini,
Teman-teman yang mulia, dalam hadis itu begini. Bukan menjadi keutamaan orang yang meninggal seumpama dia jasadnya masih utuh selama 10 tahun. Oh, berarti dia orang baik? Bukan kalau dalam hadis itu. Bisa jadi orang alim tuh jasadnya udah hilang. Jadi bukan berarti, dia alim loh. Dia orang baik loh, jasadnya nggak dimakan sama tanah. Oh enggak. Banyak juga orang yang alim tetap jasadnya sudah hilang. Apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun. Dan tidak menjadi kemungkinan juga orang yang jasadnya utuh dikuburnya 10 tahun, 20 tahun itu orang alim, bukan juga. Atau orang soleh, bukan. Jadi tetap atqahum indallah, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan, biasanya orang-orang yang soleh Allah jaga. Bahkan dalam kuburnya orang-orang soleh hidup. Allah mengatakan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup dalam kubur mereka. Bahkan mereka bisa memberikan rizki. Kita kalau lihat kalau ziarah ke tempatnya orang-orang soleh, pasti sebelum masuk ke tempat orang soleh itu banyak yang warung, yang jual peci, yang jual siwak, yang jual jubah. Kalau nggak ada, misalnya kalau nggak ada Sunan Ampel, kira-kira banyak nggak yang dagang di situ? Nggak ada. Itulah hebatnya orang alim. Itulah hebatnya orang soleh. Penting kita berziarah ke tempatnya orang soleh. Jelas insya Allah ya. Kemudian selanjutnya, perkara yang wajib. Nah, perkara yang wajib dihadapkan adalah ke arah kiblat, ya. Kemudian ikhtilaf bagi orang yang mau mengazankan mayit. Ikhtilaf. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fathul Mu'in beliau mengatakan termasuk bagian tidak sunnah juga mengazankan mayit. Boleh azan, contoh. Kita nguburin orang pas azan waktu asar. Jadi sekalian azannya. Jelas ya? Jadi tidak ada pengkhususan azan mayit, apalagi sampai merubah kalimat yang saya sampaikan minggu kemarin tuh. Ketika iqamat qodoqomatil qiyamah, itu saya baru dengar juga itu. Qodoqomatil qiyamah, nunggu kiamat gitu. Tapi sebagian ulama ambil istimbat dari hadis yang menyebutkan kita keluar dari alam ruh ke alam dunia, maka sudah untuk diazanin. Maka ulama istimbat, kita pun dari alam dunia ke alam barzah. Jadi kubur itu alam barzah, ya. Dikubur dimanapun sama. Ini termasuk sebagian ulama mengatakan bagian dari keharaman mempersulit wasiat untuk dikuburkan di mana gitu. Nggak boleh tuh. Paham ya? Jadi azan, kalau saya mengikuti pendapat ulama yang membolehkan azan. Kalau saya pribadi. Kalau nanti ketika teman-teman di satu tempat yang memang dia tidak ada azan, ya nggak usah dipermasalahkan. Nah, kalau ulama yang berpendapat azan, dia istimbat kepada hadis Nabi. Kata Nabi, kalau kalian punya bayi baru lahir, itu kan perpindahan dari alam ruh ke alam dunia, maka sudah diazankan. Nah, kita pun begitu istimbat dari alam dunia ke alam barzah sebelum alam akhir. Jadi orang-orang dikubur sekarang itu di alam barzah. Tidak ada orang sekarang walaupun beriman yang dimasukkan ke dalam surga kecuali para nabi. Orang beriman selain para nabi sekarang sudah mendapatkan nikmat kubur. Orang tidak beriman sekarang masih diazab di dalam kubur. Makanya Nabi senantiasa doa dalam tahajudnya, wal qabru haqqun. Azab dan nikmat kubur termasuk bagian yang nyata. Jadi di kubur ya akan ada azab juga dan akan ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat kubur apa? Kalau kita niat menghafal Quran, dalam hadis maka Allah akan turunkan 2 malaikat ke kubur kita untuk ngajarin Al-Quran. Kalau kita niat haji, maka nanti bangkit dari kubur hari kiamat kita sudah dalam keadaan haji. Kalau kita niat belajar ilmu hadis, Allah akan kirimkan 2 malaikat untuk mengajar ilmu hadis. Bahkan mungkin Imam Bukhari didatangkan di kuburan kita. Jadi harus niat, tapi niatnya dengan sungguh-sungguh. Habis ngaji semalam niatlah, tapi nggak ada sungguh-sungguh. Main terus, harus punya niat. 1 hari 1 hadis, 2 hari 1 hadis kedua, hari ketiga hadis ketiga. Kan sekarang ada tuh namanya hadis mi'ab.
pendek-pendek. La taqdob walakal jannah, jangan marah, surga bagimu. Man somata naja, barang siapa dia maka akan selamat. Karena gitu-gitu kan enak tuh. Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan kau persulit. Udah 3 hadis tuh. Enak kan kalau 40 hari udah 40 hadis. Nabi mengatakan barang siapa hafal 40 hadis maka wajib syafaatku untuknya. Yang pendek-pendek aja kan banyak tuh. Kalau mau minta sama saya, ntar saya tulisin tuh hadis-hadis pendek, asal mau dihafalkan. Ya, insya Allah ntar nggak dihafalkan lagi. Terus selanjutnya, membuka ikatan mayit pada kain kafan. Karena pada umumnya jenazah setelah 3 hari akan membengkak dan membusuk dan pecah. Jadi untuk mukhtaromin lagi, jadi untuk memuliakan mayit. Dan sunnah menaruh kayak bantal-bantal begitu dengan tanah. Sunnah yang selanjutnya yaitu menutup lahat dengan papan. Baik yang lahat maupun yang syak ditutup dengan papan. Kemudian kalau seumpama ada orang meninggal dunia di tengah laut, ya kemarin sudah disampaikan, maka ada 2 caranya. Cara yang pertama, kalau dekat dengan darat, maka wajib bagi yang hidup untuk ke darat untuk nguburin. Kalau seumpama jauh, maka pakai papan kemudian diikat di atas papan. Ya, dialirkan biar dia ngambang. Ya mudah-mudahan ada yang nemuin kemudian dibawa ke darat. Itu hikmahnya. Kalau seumpama mengkhawatirkan banyak orang atau nelayan-nelayan yang lain, dalam fikih disebutkan tetap dikafani kalau ada kain kafan, kalau nggak ada tutupin dengan kain yang menutupi auratnya dia. Berarti kalau buat laki-laki ya hanya seukuran dari pusar dan lutut. Nah kalau perempuan usahakan jadi kalau nggak ada kain yang kalau tidak ada kain yang menutupi seluruh tubuhnya, maka dijahit. Ini saya ada nih kain gendongan nih tapi kayaknya nggak cukup, ya dijahit. Bagaimanapun caranya, atau pakai dengan tali rapia. Ya kalau seandainya tidak ada kain banget, tetap pakai baju nggak apa-apa. Kemudian baru dilempar ke laut dengan dengan batu atau dengan timah biar dia tenggelam. Seperti itu cara. Itu termasuk bagian dari muhtaromin lagi, memuliakan mayit. Kemudian kita nggak boleh ngurusin mayit atas 3 hal. Yang pertama murtad. Kalau ada orang murtad dia mati, kita nggak usah ngurusin, biarin udah. Siapa yang ngurusin? Ya panggil orang-orang yang sesama-sama mereka, ya, atau orang kafir harbi. Nggak boleh kita urusin. Kemudian yang kedua, bayi yang belum berbentuk. Kenapa kita harus urusin? Ya karena untuk apa? Untuk tidak bau aja. Kalau nggak diurusin, dibuang pun nggak jadi masalah. Atau enggak ya, untuk memuliakan, masukkan ke dalam. Saya ngubur tuh waktu itu 2 tahun lalu sebelum COVID tuh, umur 7 bulan jadi disedot karena yang lemes banget itu, disedot di rumah sakit Serang. Kemudian keluar lebih kecil daripada aqua yang kecil itu loh. Daripada aqua kecil itu, tapi udah bentuk manusia. Ya udah bentuk manusia, dan itu nggak perlu dimandikan juga kalau kayak gitu. Udah, yang penting kita kuburin aja untuk memuliakan dia. Kalaupun seandainya dibuang aja nggak jadi masalah. Tapi kasihan karena udah berbentuk manusia. Apalagi yang hanya berbentuk, mohon maaf ya, darah, kayak segumpalan-gumpalan daging, ya udah siram aja. Kalau seumpama dia di WC itu ya udah disiram aja seperti itu. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya, kalau seumpama ada mayit yang wasiat begini, pokoknya nanti kalau saya mati tolong kuburin saya di Makassar. Wasiat yang seperti itu nggak perlu kita kerjakan. Kenapa? Karena bikin susah yang hidup. Malah itu jadi haram, pertama. Yang kedua, kenapa itu bisa jadi haram? Bikin lama nanti nguburinnya. Karena termasuk bagian dari yang harus disegerakan adalah menguburkan mayit dengan cepat. Ya kalau mati maghrib, usahakan sebelum jam 12 harus sudah selesai. Jam 11 malam atau jam 12 malam. Itu paling top itu di puncak udah tuh. Mati maghrib, jam 9 tuh udah kelar semuanya tuh. Udah ngubur udah semuanya tuh. Nah sekarang nih nanti besok habis asar baru dikubur. Nah itu bukan sunnah, itu bukan bagian dari sunnah. Kemudian segerakan. Dan itu bahkan kalau seumpama kita orang Magelang nih misalnya kita orang Magelang, kita meninggal di Jakarta, maka lebih sunnah kita dikubur di Jakarta daripada di Magelang. Ya, lebih sunnah kita dikubur di Jakarta daripada di Magelang.
Terus kalau seumpama pihak keluarga meminta, maka ahli waris seperti anaknya, istrinya yang memutuskan. Kalau punya anak laki-laki, maka anak laki-laki memutuskan. Enggak, bapak saya harus dikubur di sini. Boleh kalau dikubur di Magelang misalnya, Mas Ridho, boleh dikubur, tapi harus dengan cepat. Perjalanan berapa lama nih? Karena perjalanan yang cukup lama itu nanti nauzubillah min dzalik terus setan akan menggoda itu. Dan bisa jadi orang kufur tuh bukan hanya ketika hidup, ketika mati pun bisa jadi kufur. Sudah mati nih, dia kan kehausan. Orang mati kan kehausan tuh karena dicabut nyawanya kan. Ketika dicabut nyawanya kan dia haus sekali, sehingga para ulama mengatakan saking hausnya itu kalau seumpama satu dunia lautan dijadikan satu diminumkan sama orang yang sakaratul maut nggak akan pernah selesai itu hausnya itu. Dan setan tuh nanti bawa itu air dingin tuh. Udah lu belum masuk kubur, aman, ikut gua aja. Dia nggak tahu di dalamnya itu lagi bertarung dengan syaitan itu. Makanya kenapa segera dikuburkan seperti itu? Karena dikuburkan, kalau sudah dikuburkan nanti akan ada malaikat di situ. Nah, jadi penting tahu ilmu kayak ini itu penting sekali. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kalau seumpama memang pihak keluarganya nyuruh banget untuk di sana dan di sini nggak ada tempat, nggak apa-apa. Wah ini orang Surabaya nih, ya udah pakai pesawat. Kalau pakai mobil kan tetap, kalau ambulan ya tetap harus 10 jam. Dan nanti udah kaku, udah segala macam ya, mungkin bisa jadi bau juga, nauzubillah. Seperti itu ya. Maka kemudian selanjutnya usahakan menguburkan mayit di pemakaman pertama kalau memang tanah pribadi ya, kalau memang tanah pribadi maka wakafkan untuk kubur. Contoh nih, Mas Ridho sekarang sedang membangun pesantren, maka yang di dalamnya ada masjid. Jangan sampai tanah wakaf untuk pesantren dijadikan kuburan. Jelas ya Mas ya? Maka dari tanah yang 1,4 hektar itu jangan semua diwakafkan untuk pondok, haram hukumnya. Kalau kita kubur di situ karena itu tanah pesantren. Dari 1,4 hektar itu ambillah 50 meter, yang ini nanti segini tanahnya bukan tanah wakaf pondok, tapi tanah wakaf untuk kuburan saya dan keluarga. Niatnya gitu aja. Niatnya gitu. Jadi jangan semuanya diwakafkan 1,4 hektar gitu, jangan. Kalau seandainya kita wakafkan 1,4 hektar semuanya dan kita dikuburkan di situ, ulama sepakat haram hukumnya. Kenapa? Karena kita kubur di atas tanah wakaf untuk pesantren. Jelas. Jadi kalau mau dari tanah yang begitu luas, ambil 50 meter atau 30 meter, ini di pojok masjid sana, itu tanah untuk kubur saya dan keluarga saya. Jadi wakafnya pesantren tuh yang lewatin ini aja. Nah, seperti itu. Jelas ya? Kemudian, kalau seumpama dikuburnya di pemakaman umum, sebagian ulama mengharamkan untuk dibangun. Perhatikan. Ya. Kalau contoh kita kubur di karet bipak, kan itu kan umum sekali tuh. Itu kan umum sekali. Maka kalau kita bangun sehingga sampai menyusahkan orang yang dikubur di sampingnya, maka itu menjadi haram. Jadi kalau dikubur di tanah pemakaman umum ya udah, gak usah dibangun-bangun. Kalau tanahnya pribadi makruh. Jelas? Kalau tanahnya pribadi makruh, mengecualikan orang-orang soleh. Pak Ustadz, itu raudhah kok begitu mewah? Ya beda. Itu beda sekali. Jadi raudhahnya Rasulullah di dalamnya, Abu Bakar sama Umar. Maka untuk memuliakan orang-orang tersebut yang mulia, ya kita muliakan juga bangunannya, seperti ada kayak kubahnya dan sebagainya. Sehingga nanti orang-orang bisa mengetahui, oh itu ulama, oh itu para nabi. Kalau orang-orang biasa kayak kita ya udah. Walaupun ulama, kalau ulama-ulama yang ya misalnya dia mengetahui keadaan dirinya, ya udahlah, nggak, orang juga nggak banyak tahu saya, ya udah nggak jadi masalah, biasa-biasa aja kuburannya. Di Baqi, lihat tuh kuburan Baqi tuh. Sayyidina Utsman aja, kelasnya Sayyidina Utsman tuh kuburnya di Baqi tuh, masya Allah, cuman pakai batu, kerikil-kerikil udah, itu Utsman aja udah. Makanya saya pesan juga kalau saya mati duluan tuh, ya udah di kuburnya biasa aja, nggak usah mewah-mewah, biasa aja udah pakai, nggak usah pakai. Saya juga nggak mau pakai nama, takut kalau pakai nama itu, takut nanti Dajjal membaca, oh ini nih Muhtadudin ini katanya, takut. Tapi kalau misalnya khawatir
keluarga nggak tahu tempatnya di mana, maka juga diperbolehkan dengan menggunakan nisan yang ada tulisannya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara sunnah selanjutnya yaitu mentalkin. Nah, kemarin talkin sudah disebutkan. Ya, talkin mayit usahakan. Nah, kalau kita nguburin orang soleh, maka sunnah untuk berdiri. Jadi ketika memasukkan mayit, jadi jangan duduk kalau orang soleh. Kalau dia itu alim, nah kita penghormatannya dengan berdiri. Masukkan, usahakan baca semuanya Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warwaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasan, dan telah menyebutkan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, anna Ibnu Umar istahabba ay yaqra 'alal qabri ba'da dafni awal suratil Baqarah wa khatimatuha. Jadi ketika sudah dikubur nih, udah bikin gundukan begitu, baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini yang ngajarkan Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Berarti bener kan ada dalilnya. Kenapa ada kelompok yang sekarang habis kubur udah tinggalin, kayak nguburin kucing kalau kayak gitu. Ini jelas nih, Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan, beliau menyebutkan anna Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar istahabba ay yaqra'a 'alal qabri, setelah beliau menguburkan dan selesai membuat gundukan, maka beliau membaca awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi awal lagi nih, sampai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat kursi, baru yang terakhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa amma talqinul mayit ba'da dafni faqala jama'atun katsirun min ashabina bi istihbabihi. Adapun setelah selesai penguburan, maka bagi orang yang menguburkan sunnah untuk berdiri kemudian talqin. Nah, ini kalau pengen tanya di mana dalilnya talqin, silakan sebutkan dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi bab talqin mayit. Wa amma talqinul mayit ba'da dafni faqad qala jama'atun kasiruna min ashabina. Sesungguhnya mentalkinkan mayit setelah dikubur, setelah selesai semua nih, sudah selesai semua, maka contoh seperti itu. Ya, papi. Hah? Papi. Ya boleh. Ya papi. Ya. Jelas ya? Jelas ya, insya Allah ya. Kemudian nih riwayatnya mentalkinkan. Jadi jelas ya. Saya bawa kitabnya Al-Azkar, ini ada riwayat talqin. Nah, semoga nanti teman-teman bisa ngelihat lagi di YouTube-nya, biar nanti disebarluaskan, biar orang-orang tuh jelas paham, nggak menyalahkan orang yang mentalkinkan mayit di atas kubur. Nah, ini yang ngarangnya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu yang ngarang Sahih Muslim. Karangan beliau itu bukan hanya Sahih Muslim nih. Imam Nawawi yang ngarang ini pertama karangan fikihnya Syarah Muhadzab, yang tebelnya kalau nggak salah hampir 40 jilid fikihnya. Kemudian yang kedua kitab Riyadhus Shalihin. Yang ketiga kitab Al-Azkar ini. Yang keempat kitab Allahumma sholli ala Muhammad, Sahih Muslim belum tadi? Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi itu luar biasa. Wafatnya beliau tuh nggak di usia tua. Sebagian ulama mengatakan Imam Nawawi itu wafat di usia 50-an lah. Tapi karangannya sudah luar biasa. Imam Nawawi saking asiknya ngarang kitab sampai beliau lupa menikah. Kalau kuku belum menikah bukan karena ngarang kitab, nggak ada yang mau.
Doain dah. Ya, atau banyak milih. Ya, banyak milih. Imam Nawawi, itu kenapa Imam Nawawi nggak ngarang kitab? Nggak menikah. Oh, jangan salahkan Imam Nawawi nggak paham hadis. Imam Nawawi ketika ditanya sama gurunya, Nawawi 50 sekarang umur. Astagfirullah. Keasikan ngarang kitab sampai lupa nikah. Kenapa belum nikah? Aduh, pusing. Banyak pilihan. Jadi gini, ulama-ulama yang tidak menikah disebut dengan ulama uzzab. Apa tuh uzzab yang tidak menikah? Di antaranya Imam Nawawi. Tapi tenang aja buat para teman-teman yang belum menikah. Nabi mengatakan laisa fil jannati azab. Tidaklah dalam surga semuanya orang-orang yang menikah, ya. Jadi di surga tuh semuanya pasti menikah. Nggak ada yang jomblo di surga tuh. Kata Imam Nawawi, ya udahlah saya nikahnya di surga aja, nggak lama itu wafat. Tapi sudah mempunyai karangan-karangan kita. Ini diantaranya Asgar ini beliau mengatakan, ya fulan, idza jaa malakani la takhafa wa la tahzan. Artinya gini, kalau nggak mau pakai bahasa Arab, kalau datang kepada kamu dua malaikat, ini bahasanya nih, kalau nanti orang tua kita meninggal atau siapapun, kalau kita mau mentalkinkan, usahakan pokoknya kerabat. Kalau yang meninggal bapak, usahakan kita. Wahai bapakku, wahai papi, wahai abah, engkau sekarang telah pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Apabila datang kepada engkau wahai bapak dua malaikat, la takhafa wa la tahzan, engkau jangan takut dan jangan bersedih. Fa innahuma abdun min ibadillah, karena keduanya adalah hambanya Allah. Itu kata para ulama. Mayit itu begini Pak, di lahatnya. Dia menempelkan telinga kirinya tuh ke atap kuburan. Dia gini dia. Betul-betul sungguh-sungguh. Dan itu terakhir dia menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang sekarang gak nuntut ilmu, nanti nuntut ilmunya pas dikubur. Nah, makanya ada makalah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang itu. Jadi dia begini. Terus yang kedua, wahai bapakku, kalau keduanya bertanya kepada engkau, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fakul bilisanin fasih, maka jawablah dengan lisan yang jujur. Allahu Rabbi. Bapak jawab ya, Allah sebagai Tuhanku. Wa idza sa'alaka wa man indahu hadzal rajul. Wahai bapakku, kalau datang keduanya dan dia mengatakan siapa laki-laki di sampingmu, jadi bukan waman nabiyuka, Pak. Bu. Siapa laki-laki yang datang kepadamu? Maka jawab dengan perkataan yang jujur, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali kita melihat Nabi, ya pertama kali kita dimasukkan ke dalam kubur. Dalam muntahab hadis disebutkan, ketika Nabi datang dalam kubur kita, kalau kita nggak tahu, maka Nabi meminta ampun kepada Allah, ya Allah jangan kau azab dia karena dia hambamu dan dia umatku. Tapi kalau seandainya kita tahu, wah Rasulullah ini nih, sama kok janggutnya, sama kok sorbannya, sama kok siwaknya. Saya dulu alhamdulillah memperjuangkan agama, keluar 3 hari, 40 hari dan sebagainya, aman, engkau Rasulullah. Maka itu pertama kali pelukan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita dipeluk Nabi semuanya. Terus buat para wanita bagaimana? Ya nggak dipeluk Nabi, cuma Nabi tersenyum. Masya Allah, kamu nih umat saya. Kamu ini umat saya, ya. Karena bukan mahram juga para wanita dengan Rasulullah SAW. Kemudian, wahai bapakku, kalau dia bertanya siapakah teman-temanmu, maka jawab adalah orang-orang beriman. Jadi pertanyaannya 5, Tuhan, Nabi, teman, kitab, kiblat. Kalau 3 bisa aman. Kalau 1 nggak bisa celaka selama-lamanya. Orang yang aman di akhirat yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di kubur. Karena Nabi mengatakan kubur adalah terminal pertama untuk orang berjumpa dengan Allah.
Kalau di terminalnya dia tahu bisnya apa, mereknya apa, dia akan pergi kemana, nanti dia akan sampai ke tempat tujuan. Kalau di terminal pertamanya dia nggak tahu 3 itu, minal khosirin, dia termasuk orang-orang yang celaka. Nauzubillah. Setelah itu, kemudian baru seorang ulama mengatakan, kalau mau diringkas begini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca kalimat tadi selepas azan, hari kiamat digandeng sama Nabi masuk ke dalam surga. Siapa yang setelah azan baca itu? Yang setelah azan baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Barang siapa yang setelah azan baca 3 kalimat itu, kata Nabi, hari kiamat saya gandeng kamu masuk ke dalam surga. Diamalkan ya. Diamalkan. Kalau bacanya pagi, habis subuh, mati hari itu mati syahid. Cus langsung. Bismillah. Siapa yang tadi pagi baca raditu billahi robba? Masya Allah. Al-Mau'idho fi Mas Ridho. Mana nih? Sentul mana? Sentul. La ilaha illallah. Nah, selesai itu dah. Wa amma talqinul mayyit. Adapun talqinul mayyit mustahabun adalah bagian dari sunnah. Wallahu a'lam. Dari pembahasan fikih nguburin mayit ini ada pertanyaan enggak? Silakan. Baik. Tanya tadi, jadi Rasul itu akan datang ke semua Ya. beriman nggak beriman, tapi kecuali kafir, non muslim. Enggak, terus dia datang. Beliau datang selagi kita umatnya. Maksudnya non Ya, muslim datang juga. walaupun bukan umat. Iya, oh enggak, umatnya, pokoknya orang yang hidup setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, setelah Nabi diangkat, itu semua umat, walaupun dia kafir, itu termasuk bagian dari umat. Tapi nanti ada umat yang mustajabah, ada umat yang ghair mustajabah. Umat yang mustajabah orang beriman, yang ghair mustajabah, mohon maaf, adalah orang-orang kafir. Itu umat yang nggak akan diterima oleh pengakuannya oleh Rasulullah SAW. Dan nanti dia ngaku, saya tahu dia tuh Nabi Muhammad, cuman saya dulu nggak beriman ya, nggak diakuin sama Nabi. Kalau begitu Rasulullah mah ya udahlah ya, nggak doakan kayak orang beriman yang maksiat, tidak. Terus tetap ditanya juga yang 5 pertanyaan tadi. Ditanya dong, ditanya. Semua ditanya. Dari mulai Nabi Adam, ya, kemudian sampai bayi yang terakhir ditanya. Kalau kata Gus Baha tuh nggak semua orang ditanya juga, ya diantaranya Nabi-Nabi nggak ditanya. Nabi-Nabi langsung ditanya, man robbuka, ya nggak ditanya lah. Ya orang beliau yang menjadikan kita kenal Allah. Sayyidina Umar juga nggak ditanya. Pertanyaan yang pertama itu Allah Rabbi, harus ada Rabbinya. Iya, Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Nggak bisa cuma Allah. Bisa juga, cuman lebih sempurnanya Rabbi, Tuhan saya. Allah gitu, Tuhan saya. Maka di sini kan jawabannya kalau Imam Nawawi gini aja. Raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Wabil islami dina, saya ridho Islam agama saya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, saya ridho Muhammad adalah nabi saya. Wabil Qur'ani imama, ridho kalau Quran adalah imam saya. Wabil ka'bati qiblah, saya ridho kalau Ka'bah sebagai tempat ibadah saya. Terus udah selesai. Maka kalau kita bisa 3 Mas, malaikat akan mengatakan kepada kita, Mas Ridho, num kanaumil arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Dibangunin lagi nanti pada Nanti dibangunin lagi pada masyar hari kiamat. Kalau nggak bisa 3, Ya udah, dibangunin juga, cuman udah kepalanya kayak babi kali. Lidahnya menjulat, sama sujaul akro, perutnya buncit. Tuh, nauzubillah min zalik. Nanti akan kita tahu semua ya keadaan-keadaan itu ya, Masya Allah. Tapi kalau nalkin boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh ya? Boleh sekali. Tapi malaikat nanti pas tanya sama di kubur tadi Bahasa Arab. bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi paham ya? Paham. Paham. Paham, Mas. Soalnya kan bahasa Jawa malaikat. Ya, boleh pakai bahasa Jawa juga boleh. Pakai bahasa apapun boleh. Banyak kok orang-orang kayak jamaah-jamaah saya yang udah ngaji kayak gini, orang tuanya meninggal, saya mau yang nalkin, pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing. Itu ada loh di Majmu' Syarif, udah ada sekarang itu talqin mayit.
Nah, tapi kalau mau lebih jelas lagi ntar nih, di sini ada nih nanti, mungkin nanti saya fotokopiin, saya banyakin kasih deh. Kalau doa-doa Boleh. sebenarnya ada kan yang di dalam kubur berdoa gitu. Iya. Apa itu? Doa buat mayit kan? Iya. Ya itu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Iya. Itu aja. Allah maghfir lahu. Ya, itu termasuk bagian dari wajibnya sholat mayit itu. Di sini disebutkan doa untuk mayit. Bukan doa untuk wali jamil muslimin wal muslimat, tapi khusus untuk mayit itu. Jadi doa termasuk nih di sini disebutkan nih. Mana ya? Nah, di antaranya adalah nih. Wasadisu, adapun rukun salat yang keenam, doa ulil mayit bi khususihi. Mendoakan mayit dengan khusus fala yakfi ad-du'a ulil mu'min. Jadi enggak cukup begini. Allahumma ighfir lil mu'minina walam, enggak cukup, tapi khusus ada untuk mayit khusus. Contoh, kalau yang meninggalnya laki-laki ya hu aja. Kan simple sebenarnya gini aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau enggak cukup Allahumma ighfir lahu, yang penting ada khusus buat dia. Jelas ya insyaallah ya. Terus wa aqalluhu, doanya begini cukup. Wa aqalluhu Allahumma ighfir lahu. Yang sempurnanya ya panjangin. Nanti kalau yang keduanya mendoakan baru wali jami'il muslimin wal muslimat. Yang penting ada doa khusus buat mayitnya. Kalau perempuan Allah maghfir laha, udah. Yang lebih gampang lagi ghafarallahu laha dzunubaha, udah. Yang penting ada doa untuk mayit. Maka termasuk sunnah, termasuk rukun nyolatin mayit yang keenam adalah doa khusus untuk mayit. Bukan doa bareng-bareng. Pak Ustadz, berarti kalau mendoakan kemarin kita sholat jenazah buat teman-teman yang meninggal di stadion kemarin, doanya bagaimana? Allahumma ighfir lahum. Karena banyak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum agsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Titik. Saya nggak bisa Pak Ustadz, ya udah Allahumma ighfir lahum, beres. Udah. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Kalau anak kecil Allahumma ij'alhu faraton li abawaihi. Beda. Masa doa mayit anak bayi kayak gitu juga, orang dia nggak punya dosa. Tahu nggak? Nah, Allahumma ij'alhu faraton li abawaihi. Ya Allah, jadikan dia sebagai penyejuk untuk kedua orang tuanya. Itu doa mayit, doa mendoakan mayit anak kecil. Allah maghfir lahu, yang meninggalnya anak bayi umur sebulan. Dia udah belum punya dosa, didoain kayak gitu. Intinya saya tulis lah. Biar tahu, biar sholatnya sah. Nggak tahu lagi ya kan. Alhamdulillah nih Mas Rido bikin ngaji fikih kayak gini nih, jadi paham kita. Allahumma ij'alhu faraton li abawaihi. Nah, ini doa mayit, anak mayit, ini doa anak. Allahumma ij'alhu, kalau nggak diwasol ij'alhu ya. Tapi kalau diwasol Allahumma ij'alhu. Nggak bisa nih. Kalau perempuan Allahumma ij'alha faraton li abawaihi. Kalau kelaminnya nggak jelas? Kalau kelaminnya nggak jelas, hu aja. Ya. Ada orang meninggal nih, banci. Kalau seumpama bancinya betul-betul banci dari bayi, jadi memang dalam fikih itu ada namanya unsa. Unsa itu manusia yang punya dua jenis kelamin. Kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Ada. Namanya unsa, ya. Hunsa, bukan unsa, hunsa pakai ha nun ta sama ya maksuroh, hunsa. Maka dilihat yang berfungsi yang mana, kemudian sehari-harinya kemana. Dua-duanya berfungsi nih. Dua-duanya nih. Oh iya, tapi kesehariannya sama laki-laki, maka urusnya kayak laki-laki. Itu keren banget pertanyaan ini.
Bukan lihat dulu keadaan dia. Itu yang kalau dua. Kalau yang dua, kalau yang dirubah ya jelas. Yang asal. Ini mungkin nggak usah nanti dimasukkan ke YouTube, takutnya jadi masalah. Kalau seumpama kayak ada beberapa artis yang baru meninggal kemarin, maka ya kuburin dengan kubur secara laki-laki lah. Itu dosa besar tuh kayaknya tuh, yang nguburin dengan wasiatnya dia. Wah, ustadznya pakai doa lah ya, pakai Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Padahal laki-laki penting, belajar tuh penting. Ini jangan dimasukin ya Mas Yudo ya, nanti di-cut ya. Enggak, itu jangan. Jangan ya Mas Yudo ya, jangan ya. Jangan. Enggak apa-apa kalau live mah bisa hilang. Enggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau seumpama dia merubah, ada sekarang ya kan, zamannya yang merubah kayak gitu, maka tetap dihukumi ketika dia lahir. Fikih itu nggak bisa, fikih itu kadang-kadang pertanyaan kayak Bang Alvin tuh tadi, alhamdulillah Bang Alvin bertanya sehingga kita bisa tahu kalau betul-betul dia hunsa ya. Hunsa itu manusia yang mempunyai dua jenis kelamin. Ada. Dan itu dilihat. Kalau dua, misalnya gini, dia kadang-kadang, mohon maaf ya, pipisnya dari yang kayak laki-laki. Pas dia lihat, dia cerita sama temennya. Kadang-kadang yang dari perempuan juga gue keluar tahu. Jadi bagaimana? Ya, dia lihat kepada siapa dia berkawan. Oh, kalau pas ditanya, misalnya ada dia kan kayak perempuan gitu misalnya. Tapi gue sama perempuan gak nafsu, berarti hukumnya laki-laki. Kalau seandainya sama laki-laki, gue ngeliat badannya Bang Alvin tuh kayaknya ngeri banget gitu kan. Nah itu baru hukumnya perempuan. Misalnya kayak gitu. Misal. Tapi dia laki-laki. Iya, pokoknya keadaannya dia bagaimana? Walaupun dia berkelamin laki-laki, tapi kayak Yang penting dua jenis kelamin. Iya. Kalau yang sekarang dirubah ya tetap mengikuti kepada aslinya. Iya, aslinya. Nah maka doanya Ghafarohu juga atau hak juga. Baik, terus gini, mohon maaf, minggu kemarin tuh saya jelaskan tentang orang yang memandikan mayit kemudian dia menyembunyikan tuh apa hadisnya kemarin saya lupa, itu ternyata salah saya. Jadi man ghasala mayitan, barang siapa yang memandikan mayit, ini ya apa? Tolong ini klarifikasi karena saya menyampaikan hadis kemarin salah. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuninya selama 40 kali. Jadi bukan nggak diterima amalnya, ya. Jadi kemarin saya sampaikan itu kalau nggak salah nggak diterima amalnya, yaitu salah. Itu hadis riwayat Hakim dari Abdullah dalam kitab Mustadrak Hakimnya. Itu ralatan saya menyampaikan hadis kemarin. Pas saya dengar tuh, masya Allah, kayak salah nih saya bilang gitu kan. Pas udah pulangnya sih, kayaknya salah deh menyampaikan hadis jadi gitu. Jadi ada satu hadis yang kemarin saya salah. Jadi man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu arba'ina marratan. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 40 kali. Kalau dia membuka aibnya, maka dia dosa besar, bukan amalnya nggak diterima. Kemarin saya sampaikan amalnya nggak diterima, itu keliru. Mohon maaf, itu keliru. Semoga Allah ampuni. Namanya manusia. Al-insan makhluk khata wa nisyan. Ya, biar karena kan ini masuk ada ulangannya, takutnya jadi masalah. Gimana? Tadi kewajiban kita kan 3 orang yang tidak disebutkan muslim. Itu murtad. Kalau agama yang Ahmadiyah dan Syiah. Oh, kan dia udah murtad juga itu. Syiah kan keluar dari Islam. Iya. Apalagi Ahmadiyah kan parah itu. Iya, benar. Nggak boleh itu. Itu pokoknya udah keluar dari Islam itu. Terus yang kedua, zaman Rasulullah itu kan papan belum ada tuh. Ya. Pakai apa ya? Pakai gerbong pisang, boleh. Boleh. Ya karena papan itu hanya untuk memuliakan. Nggak pakai papan pun nggak jadi masalah. Mau pakai apapun yang penting jangan sampai si mayit itu langsung kena tanahnya itu. Tapi nggak boleh kalau nggak pakai papan. Nggak apa-apa. Untuk menghormati mayit akhirnya pakai papan. Kalaupun nggak ada papannya ya udah nggak apa-apa. Saat kata Amir pakai GRC boleh nggak? GRC tuh ini ya, yang ini ya.
Game Zoom ya. Iya, makanya jauh ya. Papan yang sebenarnya. Enggak kan itu ngerbot ininya. Nggak jadi masalah nih. Boleh lah. Nggak harus pakai. Amir mau pakai apa nanti? Hah? Oh jangan, dicor haram. Dicor haram. Nah perhatikan, buat menguburkan mayit kalau pakai peti ya, maka usahakan tetap di dalamnya tetap miring. Oh boleh. Iya bukan, di dalamnya tetap miring, boleh, tapi makruh. Jelas ya? Jadi menguburkan jenazah yang tidak ada uzur pakai peti aja. Misalnya di orang-orang kayak mohon maaf ya, mungkin orang mulia kayak presiden atau sebagainya pakai peti boleh, tapi makruh kalau nggak ada uzur. Kalau ada uzur aman. Contohnya mungkin kalau nggak pakai peti tanahnya longsor atau enggak banjir, itu boleh. Nah kalau nggak memungkinkan dia miring, maka cukup kepalanya yang dimiringkan, itu kepalanya, dadanya yang penting menghadap kiblat bagaimanapun caranya, udah. Bagaimanapun caranya, penting dadanya menghadap kiblat. Karena iya menghadap kiblat, usahakan. Nah sekarang kalau kita pakai peti itu wallahu a'lam tuh tengah atau bagaimana sih kalau pakai peti itu? Benar. Kalau orang Islamnya? Kalau orang Islam nggak pernah tahu ya. Nah yang kedua, yang ketiga, pakai peti diperbolehkan mustahab bagi orang-orang yang misalnya mati karena tenggelam. Kalau misalnya pakai kain kafan kan jadi lembek tuh. Nggak bisa dikumpulin, langsung aja masukin ke peti, atau enggak orang-orang yang masih terbakar, dimutilasi, boleh. Terus kalau posisinya kayak gitu bagaimana? Kalau masih ngelihat kepalanya, utuh kepalanya, udah miringin ke arah kiblat. Kemudian kalau seandainya tangan doang yang kelihatan, ya udah miringin juga ke arah kiblat. Iya, anggota badan. Itu saking wajibnya menghadap ke arah kiblat. Allah. Ya udah, pokoknya kalau cuman kayak nggak kelihatan apa-apa, masukkan ke dalam peti, dimasukkan ke dalam satu kayak misalnya kain kafan nih, kain kafan, kemudian diikat, udah masukin ke peti, udah langsung. Harus kain kafan juga. Iya harus kain kafan. Pocongnya lepas ya. Pocong lepas, ya udah lepas juga, pokoknya langsung aja. Terus ditaburin tanah, biar dia tuh berasa kalau memang betul-betul dia dari tanah kembali ke tanah. Ya. Tulang-tulangnya diambil, dimasukkan ke dalam tempat, dikafani, dikuburkan. Tetap disatuin. Kalau tangannya ketinggalan, dimasuk karena tadi itu masih ada Begali lagi, masukin lagi. Iya. Iya. Di mana Mas Abror? Tingkat apa? Oh nggak apa-apa. Iya. Di Jakarta rata-rata tingkat ditiban. Hah? daftar isi. Nggak ada maksimal, nggak ada batas maksimal. Pokoknya kalau nggak ada di Jakarta rata-rata begitu Mas, udah. Oh iya, makanya di Jakarta tuh nggak ukurannya tuh nggak seukuran kita berdiri, pendek banget. Karena memang di bawahnya masih banyak lagi. Allahu a'lam. Ada lagi nggak tentang mayit? Cukup ya insya Allah ya. Bisa diterima nggak nih mayit nih? Ya. Boleh. Kalau adanya uzur. Meninggalnya berdua. Itu bukan uzur itu. Itu karena mesra itu. Enggak, tapi beneran matinya berdua. Suami istri. Boleh. Atau mungkin di lubang landak di syak tadi terus atau kiblat atau gimana? Ya, boleh. Yang penting kalau betul-betul ada uzur dia nggak ada lagi tempat. Oh, nggak harus ditingkatin. Nggak harus. Jadi langsung berdua blok gitu Iya. Nah, kalau itu irit banget sih. Pemakaman massal ya. Nah, kalau kayak pemakaman itu kan uzur. Makanya itu juga sama Pak Ustadz Abdurrahman. Kalau seumpama biar mesra, ya usahakan banget harus satu-satu liangnya, lahatnya. Iya, kuburan massal udah. Ya lihat aja kuburan waktu nguburin jenazah tsunami. Kalau Covid masih satu-satu. Tsunami. Iya, yang mana? Yang tsunami? Oh, yang Covid di peti semua. Alasannya ya karena takut virus, wallahu a'lam lah ya. Insyaallah. Semoga Allah terima tuh teman-teman yang menguburkan mayit secara Covid itu, mudah-mudahan betul dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya insyaallah ya. Nanti setelah itu tanyanya setelah pas lagi makan aja.
ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan fi hadza sahibul bait, fi hadzal makan sahibul bait Mas Ridho Nur Adityawan beserta keluarga dan teman-teman ngaji Plo. Mudah-mudahan seluruh hajatnya diampuni ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosanya diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat sehingga bisa diamalkan dan diaplikasikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubaraka wa shifaan likulli da' wa shifaan likulli da' wa shifaan likulli da'. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin an taghfira lana dhunubana wa an tumitana bil iman wa an tumitana bil islam wa an tumitana min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan ini adalah bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kerabat kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah, dosa istri kami ya Allah, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja ya Allah, dosa anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan iman dan akhlak kami ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan iman kami ya Allah, sempurnakan akhlak kami ya Allah, sempurnakan perjuangan kami ya Allah. Ya Allah, kami masih banyak main-main atas agamamu ya Allah, masih banyak belum paham agamamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah kepada kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami ya Allah, kepada anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni guru-guru kami ya Allah, khususnya kepada guru kami ya Allah, Syekh Uzairon Taifur Abdillah ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, berikan keberkahan kepada kami sebabnya ya Allah. Afid alaina min barakatihi ya Allah, kami rindu dengan beliau ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami, ya Allah, jumpakan kami ya Allah dengannya ya Allah, di mimpi kami ya Allah. Sudah lama kami tidak bertemu dengannya ya Allah, sudah lama kami tidak bertemu dengan kiai kami ya Allah. Kami butuh nasihatnya dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepahaman agama dalam hati kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, sempurnakan ya Allah. Ya Allah, pahamkan ya Allah, berikan nur hidayah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rindukan kami dengan keluarga, dengan guru kami ya Allah, dengan keluarga guru kami ya Allah. Kami tidak akan mungkin bisa seperti ini kalau bukan guru kami ya Allah. Berikan syafaat kepada kami sebabnya ya Allah. Lindungi kami nanti di mahsyar nanti bersamanya ya Allah. Berikan ilmu kepada kami yang manfaat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kemaksiatan yang kami buat menjadi penghalang hidayah sebab untuk keluarga kami ya Allah. Berapa banyak maksiat yang kami kerjakan ya Allah, jadikan penghalang anak kami nggak taat ya Allah, menjadikan penghalang ya Allah istri kami nggak taat ya Allah. Hari ini istri kami belum taat kepada Engkau ya Allah karena dosa kami ya Allah. Hari ini suami kami belum taat kepada Engkau ya Allah karena dosa kami yang kami buat ya Allah. Hari ini anak kami nggak taat ya Allah. Ya Allah, sempurnakan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Banyak berkorban mereka untuk kami ya Allah. Sembuhkan orang tua kami yang sakit ya Allah. Biar kami sama-sama dakwah lagi bersamanya ya Allah, memperjuangkan agama Nabi-Mu ya Allah.
Jadikan tua kami menjadi pintu surga buat kami ya Allah. Jangan kau jadikan orang tua kami sebagai pintu neraka bagi kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jagalah mereka sebagaimana mereka menjaga kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Berikan rahmat kepada mereka sebagaimana kau memberikan rahmat kepada para sahabat ya Allah. Ya Allah, terutama ibunda kami yang telah susah melahirkan kami ya Allah, siang dan malam capek karena kami ya Allah, tidak pernah lelah ya Allah. Jaga dia ya Allah, tatap matanya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Hari ini ya Allah kami, ya Allah kami telah membentak ya Allah, banyak kami berbuat salah kepada-Nya ya Allah. Orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Kebaikan yang mereka buat menjadi manfaat untuk kami sehingga kami bisa duduk di sini ya Allah. Ibu kami yang sudah tidak ada, terangi kuburnya ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah. Berikan syafaat Engkau kepada Rasulullah, berikan syafaat Rasulullah kepadanya ya Allah. Ya Tuhan kami banyak dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami membentak, sebab kami mereka hina ya Allah, karena kemaksiatan yang kami buat mereka hina di hadapan Engkau ya Allah. Ya Rabbal, jumpakan hati dengan mereka di surga, masukkan kami ke dalam surga bersama mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan orang tua kami hidayah, fahamkan hidayah ya Allah, hidayah untuk mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah SAW. Banyak perjuangan yang belum kami kerjakan ya Allah, tapi kami rindu dengannya ya Allah. Kami hanya bisa mengorbankan waktu 3 hari ya Allah, itu pun main-main ya Allah. Tetapkan iman dan hidayah dalam hati kami. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan murtad ya Allah. Jangan Kau matikan kami, jangan Kau matikan kami dalam keadaan murtad ya Allah. Kami takut karena dalam keadaan murtad ya Allah. Kami takut matikan dalam keadaan murtad ya Allah. Matikan keluarga kami dalam keadaan iman. Matikan kami, matikan anak-anak kami dalam keadaan Islam ya Allah. Matikan teman-teman perjuangan kami yang ada di sini ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah di sini ya Allah. Sempurnakan, istiqomahkan kami ya Allah sampai mati ya Allah. Untuk baina qulubina ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah, jagalah lisan kami ya Allah agar tidak menyakiti orang lain ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah agar tidak menyakiti orang lain ya Allah, agar tidak punya pikiran yang jelek ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa rabbi ighfir lana rabbi ighfir li shaykhina al-kawsar tayyib alhamdulillah. Rabbi ighfir li shaykhina rabbi ighfir li shaykhina al-kawsar tayyib alhamdulillah. Afid alaina barakatihi al-kawsar tayyib alhamdulillah. Afid alaina min barakatihi al-kawsar tayyib alhamdulillah. Cobakan aku dalam tidurku nanti agar aku bisa mendapatkan nasihat beliau ya Allah. Rindu dengan Kiai ya Allah. Ighfir li shaykhina al-kiram Kawsar tayyib alhamdulillah. Ighfir li shaykhina al-kiram Mahmud Khalid Umar. Ighfir li shaykhina al-kiram Umar Fatullah. Ighfir li shaykhina al-kiram Billah. Ighfir li shaykhina al-kiram alladhi yaskuruna fi Temboro. Hafidh alaina min barakati fi Temboro.
barik lana fi alimina fi hadzal makan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya pesan teman-teman, usahakan setelah sholat kalau ingat saya doakan kiai ya. Ya, saya udah lama nggak jumpa kiai, dalam mimpi saya biasanya saya suka jumpa kiai. Mungkin karena banyak dosa saya yang saya kerjakan, kiai nggak mau datang. Ya biasanya saya jumpa kiai, dikasih nasihat sama kiai. Kalau ada masalah-masalah cuma dapat nasihat dari beliau. Nggak usah doakan saya, nggak usah al-fatihah buat saya, al-fatihah buat kiai saya aja. Karena saya bisa begini sebab kiai saya. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.